Kalau kau terbangun tengah malam dan tubuhmu tiba-tiba tak bisa digerakkan, itu bukan tidur kelumpuhan. Itu tanda seseorang sedang memanggil rohmu untuk dijadikan tumbal. Sela terlonjak dari tidur, tapi hanya matanya yang mampu bergerak. Tubuhnya terkunci seperti dipaku pada kasur. Udara malam terasa pekat dan menusuk kulit, seakan ada sesuatu di dalam kamar yang mengendap, mengamati, menunggu. Lampu kamar berkedip sekali dua kali lalu mati, gelap total. Namun dalam gelap itu Sela mendengar suara napas berat yang tidak berasal dari dirinya. Napas itu lambat, padat, seperti suara binatang yang baru bangun dari tidur panjang. Dia mencoba berteriak, tapi suaranya patah di tenggorokan. Dari sudut ruangan, muncul bayangan yang semakin lama semakin jelas. Mula-mula seperti kabut hitam, lalu berubah menjadi sosok lelaki tua dengan rambut gimbal kusut, kulitnya berwarna tanah, dan matanya merah seperti bara api. Bau amis dan dupa busuk memenuhi kamar. Kau dipanggil, karena tanda di tubuhmu sudah matang, bisiknya sambil meraih tangan Sela yang tak bisa menolak. Tiba-tiba Sela merasa tubuhnya terpisah. Jiwanya ditarik keluar dengan paksa. Ia melihat dirinya sendiri terbaring di kasur, tak berdaya, sementara rohnya melayang, diseret oleh si dukun jahanam menuju kegelapan yang semakin pekat. Dalam sekejap ia berada di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Lilin-lilin hitam membentuk lingkaran di lantai tanah. Di tengahnya ada simbol kuno yang berdenyut seperti jantung yang hidup. Suara gemerisik datang dari balik dinding bambu, seperti banyak tangan menggaruk dari luar. Di dalam gubuk itu berdiri sesosok perempuan tanpa wajah. Kulitnya retak, tubuhnya kurus namun bergerak dengan sensual yang meresahkan. Dari tubuhnya keluar suara bisikan lirih, seperti banyak mulut yang berbicara bersamaan. Tumbal birahi harus datang sebelum fajar. Begitu suara itu bergema, api lilin menari liar. Sela mencoba kabur, tapi dua bayangan hitam melilit kakinya seperti tali hidup. Makhluk perempuan tanpa wajah itu merayap mendekat, tangannya dingin seperti batu kuburan. Setiap sentuhannya membuat Sela merasa sebagian jiwanya terkikis. Lalu dari kegelapan belakang tubuh si dukun, muncul bayangan-bayangan lain puluhan. Semuanya perempuan tanpa mata, tanpa suara. Menatap Sela dengan wajah kosong, seolah memohon atau menunggu gilirannya digantikan. Dukun itu tersenyum lebar, bibirnya sobek sampai ke pipi. Aku memberi kekuatan dan kenikmatan pada makhluk yang kau sebut iblis. Mereka haus, mereka lapar. Dan kau adalah persembahan berikutnya. Tiba-tiba makhluk tanpa wajah itu melompat ke tubuh Sela menindihnya. Suara desahan serak memenuhi gubuk. Bayangan-bayangan di sekeliling mulai bergerak mendekat, menyentuh, mengelus seolah merayakan kedatangan tumbal baru. Sela meronta sekuat tenaga. Ia memejamkan mata menolak seluruh sentuhan itu. Namun saat ia membuka mata, ia kembali di kamarnya. Lampu menyala, semuanya sunyi, seperti tidak ada apa-apa. Ia terengah-engah, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu mimpi buruk. Lalu ia melihat cermin di meja rias. Di dadanya, tepat di atas jantung, ada bekas cap hitam berbentuk simbol yang sama seperti di gubuk tadi, berdenyut pelan. Dari bawah tempat tidur terdengar bisikan lirih. Fajar hampir tiba. Kami datang lagi malam berikutnya. Dan di sudut kamar, samar-samar, ada bayangan perempuan tanpa wajah, berdiri diam, memandangnya.